Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sesuai dengan hasil polling ya, kita coba bahas untuk soal nomor 5 dari tugas yang sudah diberikan ya. Nah, untuk soal nomor 5 itu sama optimasi yaitu maksimum minimum, hanya di sini fungsinya mungkin yang menurut rekan-rekan belum terbiasa gitu ya. Karena ini fungsinya berupa pecahan gitu ya. Nah, soalnya seperti ini, diketahui suatu fungsi biaya total memenuhi persamaan seperti di bawah ini. Berapakah jumlah produksi supaya diinginkan biaya minimum? Nah, ini yang ditanyakan adalah Q pada saat minimum gitu ya. Jadi, eh, kita pastikan dulu Q-nya berapa gitu. Nah, kita lihat di sini ada kata minimum, berarti dari sini seperti yang sudah dijelaskan ketika ada maksimum minimum, cara yang paling gampang itu adalah turunan pertamanya itu sama dengan nol. Nah, di sini kenapa TC yang diturunkan? Karena di sini biaya. Nah, supaya biaya. Nah, berarti supaya biaya minimum, otomatis fungsi yang diturunkan adalah fungsi biaya. Oke, jadi fungsi biaya yang kita turunkan. Mana fungsi biayanya ini? Nah, tapi di sini fungsi biayanya berbentuk pecahan. Bagaimana Pak Agung? Nah, seperti yang sudah dijelaskan, ketika fungsinya berbentuk pecahan, maka kita misalkan ini dengan satu bagian U. Nah, waktu Anda saat di SMA ini V. Nah, berarti kalau ada fungsi turunan misalkan fungsi G U per V, maka turunannya apa? G aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat berarti dari soal U-nya itu adalah 3Q kuadrat. Maka U aksen itu adalah 6Q. V sama dengan Q min 2. Berarti V aksen sama dengan 1. Kita masuk ke rumus TC aksen itu tadi U aksen berarti 6Q dikali V. Nah, min U-nya itu adalah 3Q kuadrat kali V aksen. Jadi ini U aksen, ini V, ini U, ini V aksen per V kuadrat. Berarti dari sini Q min 2 sama dengan Q min 2 kuadrat harus sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0 sesuai ini. Kemudian kita lihat dari sini, kita kalikan, ini kali sini, ini kali ini. Jadi 6Q kuadrat min 12Q min 3Q kuadrat per dari sini Q min 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti kita lihat yang atas 6Q dikurangi 3Q itu adalah 3Q kuadrat min 12Q per Q min 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti yang pembilang kita faktorkan jadi Q min 4 sama dengan 0 per Q min 2 sama dengan sorry nggak pakai sama dengan 0 untuk yang penyebut, yang ini milik semuanya yang sama dengannya. Nah, jadi seperti ini sehingga kita lihat di di pembilang berarti dari sini 3Q sama dengan 0 atau Q min 4 sama dengan 0. Berarti di sini Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 4. Kita lihat pada saat biaya minimum pakai garis bilangan. Nih, berarti dari sini pada saat 0, pada saat 4. Kita coba substitusi, misalkan Bapak substitusi 1, substitusi ke hasil turunan. Nah, ini hasil turunan. Coba masukin ke turunan, berarti 3 kali 1, 3 kali 1, 1 dikurangi 4, 1 min 2 kuadrat. Oh, berarti ini negatif. Sehingga pada saat di sini negatif, dengan cara yang sama, rekan-rekan coba substitusi nilai di sini, maka di sini plus, di sini plus juga gitu. Nah, lihat sebelum 0 itu kan fungsinya naik, kemudian turun, kemudian naik. Oh, berarti pada saat
Q sama dengan 4 itu adalah biaya minimum. Jadi dari sini Q sama dengan 4. Eh, oke, redaksinya saya rubah. Berarti biaya biaya minimum, oke, diperoleh, nah, saat atau pada saat kondisi saat Q sama dengan 4. Adapun kalau ditanyakan biaya minimumnya berapa, TC min, substitusi 4 kemana? Ke fungsi TC sebelum diturunkan, jadi 4 kuadrat, 4 kurangi 2. Jadi 4 dikuadratin 16 kali 3 berarti 48 dibagi 2. Jadi sama dengan 24. Oke, semoga Anda paham apa yang saya jelaskan ya. Nah, di sini berarti review lagi kenapa kita bisa mengklaim bahwa si 4-nya minimum. Tadi kita pakai garis bilangan ini plus, min, plus, naik, turun, naik. Makanya di sini titik terendah ya. Oke, sekian untuk pembahasan nomor 5. Semoga Anda paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.